Halo, selamat datang di channel Value Tutorial. Oke teman-teman, dalam pembahasan video kali ini kita mau bahas tentang rumus Excel, count, count A, countif, dan countifs, serta perbedaannya ya. Jadi kita mau belajar apa sih fungsi dari masing-masing keempat rumus tersebut. Meskipun kedengarannya sama, tapi fungsinya ternyata beda-beda ya. Misalnya di sini yang di bagian count dan counta, ini saya jadikan satu pasang karena memang fungsinya sama untuk menghitung banyak data. Hanya saja yang count ini dikhususkan untuk menghitung semua sel dalam bentuk angka, nilai, atau value ya. Sedangkan yang count A ini secara khusus untuk menghitung semua sel dalam bentuk teks atau nama. Jadi beda ya teman-teman. Lalu yang countif dan countifs ini ada yang nggak pakai S di belakang dan ada yang pakai S di belakang. Nah yang countif atau yang nggak pakai S ini adalah khususnya untuk menghitung sel dengan satu kriteria saja. Sedangkan countifs yang pakai S di belakang ini secara khusus untuk menghitung sel atau banyaknya data lebih dari satu kriteria. Jadi bisa 2 kriteria, bisa 3 kriteria, dan seterusnya ya. Nah, supaya lebih paham, kita akan langsung saja ke bagian penerapannya atau cara menggunakan keempat rumus tersebut. Kita mulai dari yang count dan count A. Ingat, rumus count digunakan untuk menghitung semua sel dalam bentuk angka atau nilai ya. Nah, ini berbeda dengan rumus penjumlahan yaitu sum, di mana tugasnya adalah menjumlahkan data ya. Kalau count ini hanya menghitung banyaknya data. Jadi contohnya kalau di data Excel kalian nih, misalnya punya banyak data misalnya 10 nama buah-buahan. Ya hasil countnya itu 10 aja. Jadi dia nggak ada penjumlahan ya. Hanya banyaknya data seperti itu. Nah, kita langsung saja ketikkan untuk penerapan yang count ini, yaitu sama dengan count CUNT buka kurung. Nah, kita mau ambil dari data yang di sebelah sini ya. Karena kita mau gunakan count, jadi kita mau cari atau mau hitung data berupa angka. Nah, di stok ini adalah berupa angka ya. Jadi kita pakai data ini. Caranya kita langsung blok semua datanya seperti ini. Nah, ini karena datanya cuma sedikit ya, kita bisa langsung tarik dari atas sampai bawah. Kalau kalian punya data yang banyak, kalian langsung bisa blok semua datanya ya. Oke, setelah selesai ini kalian tinggal tutup kurung aja lalu tekan enter. Maka sudah selesai, kita sudah mendapatkan hasil dari count atau banyaknya data di stok. Ini banyaknya data di bagian stok adalah 15 ya, akurat karena memang banyaknya ada 15 seperti itu. Nah, kalau count A, ingat ini fungsinya adalah menghitung semua sel dalam bentuk teks atau nama. Nah, di data kita ini sebagai contoh, yang bagian nama atau teks ada kode produk, nama produk, varian, dan ukuran ya. Semua dalam bentuk teks. Nah, secara khusus coba misalnya kita hitung yang bagian nama produk ya. Jadi di sini kita ketikkan rumusnya yaitu sama dengan count E COUNTA buka kurung. Lalu langsung kita blok semua daftarnya atau ranknya seperti ini. Kemudian tutup kurung lalu tekan enter. Selesai. Di sini kita juga sudah menemukan rumus dari count E untuk menghitung semua data dalam bentuk teks ya. Jadi harus sesuai dengan fungsinya ya teman-teman. Kalau misalnya kalian gunakan rumus count untuk menghitung di bagian nama produk itu nggak bisa ya, karena menyalahgunakan aturan yaitu namanya ya. Count hanya digunakan untuk menghitung data dalam bentuk angka, sedangkan count A ini digunakan untuk menghitung banyak data dalam bentuk teks atau nama. Seperti itu teman-teman. Oke, kita berlanjut ke bagian yang ketiga yaitu rumus countif, nggak pakai S ya di belakang. Ini fungsinya tadi untuk menghitung sel dengan satu kriteria. Jadi misalnya kalian punya data nih. Ini misalnya ya di bagian nama produk ada minuman buah asli dan minuman jelly. Nah, kita mau cari minuman buah asli ini muncul berapa kali ya? Minuman jelly ini muncul berapa kali ya?
kan hanya menggunakan satu kriteria ya, jadi kita bisa gunakan rumus countif. Oke, langsung saja kita ketikkan rumusnya, yaitu sama dengan countif, C-O-U-N-T-I-F, buka kurung, lalu kalian lihat di bagian bawah ini ada format yang dimunculkan. Ini kalau kalian nggak tahu formatnya bisa lihat di sini aja ya. Misalnya setelah buka kurung yang diminta adalah rank. Rank ini adalah sekelompok daftar datanya ya yang mau kita hitung banyaknya data. Nah, kita langsung aja, karena tadi kita mau hitung di bagian nama produk, kita langsung blok semua datanya seperti ini. Kemudian lihat lagi di sini yang diminta adalah titik koma. Nah, dalam hal pemberian tanda titik koma ini, kalian perlu perhatikan di Excel kalian ya, karena ada di Excel yang minta tanda lain seperti koma, ada yang minta titik koma. Jadi kalian perlu lihat di bagian bawah sini, itu dia minta tandanya apa, minta koma atau titik koma. Karena ini dia minta titik koma, jadi saya kasih titik koma. Selanjutnya, yang diminta adalah kriteria. Tentu saja ini adalah keterangan yang mau kita cari ya, atau kriterianya. Jadi kita bisa ketikkan namanya secara manual seperti ini. Tanda petik 2. Kita tadi minta minuman buah asli ya. Jadi kita tulis di sini minuman buah asli, kemudian tanda petik 2. Nah, yang perlu kalian perhatikan dalam hal ini ya, pemberian tanda petik 2 ini harus ya sewaktu menuliskan rumus di Excel, karena kita mau tulis keterangan. Jadi kalau mau tulis keterangan harus diawali dengan tanda petik 2 dan diakhiri dengan tanda petik 2. Selain itu, kalau kalian mau ketikkan namanya atau kriterianya secara manual, kalian harus tuliskan persis sama dengan yang ada di daftar ini ya, yang kita blok. Jadi nggak boleh beda ya tulisannya, besar kecilnya ataupun ketinggalan satu hurufnya, itu nggak boleh ya. Setelah selesai kita tinggal tutup kurung aja seperti ini, lalu tekan OK. Udah jadi, kita udah ketemu hasilnya, dimana minuman buah asli yang kita cari itu muncul sebanyak 10 kali. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, kita coba cara lain ya, atau penerapan lain di bagian countif. Kita mau cari yang minuman jelly ada berapa muncul di daftar ini ya. Sama seperti tadi, sama dengan countif, lalu buka kurung, kita klikkan rank atau daftar datanya ya, dari atas sampai bawah, kemudian titik koma. Nah, tadi di bagian kriterianya kalian tulis manual ya. Sekarang kita bisa klikkan di bagian sel yang berisi kriterianya. Contohnya kalau kalian punya salah satu sel yang berisi nama kriterianya, bisa langsung klik selnya. Nah, di sini kita bisa klik di bagian sini aja yang ada tulisan minuman jelly. Lalu tutup kurung dan tekan enter. Dapat deh. Jadi minuman jelly muncul sebanyak 5 kali. Seperti itu teman-teman. Mudah ya. Kemudian yang terakhir kita lanjut lagi ke bagian yang countifs. Ini yang pakai S di belakang ya. Fungsinya adalah menghitung sel lebih dari satu kriteria. Jadi kalau countif cuma satu kriteria, yang pakai S, countifs ini dia lebih dari satu kriteria. Jadi contohnya di bagian data kita mau hitung misalnya minuman buah asli varian pisang 245 mili. Ini ada berapa ya muncul di data kita? Ayo kita buat rumusnya, yaitu sama dengan countifs. Seperti ini ya, COUNTIFS, buka kurung. Nah, kalian juga bisa lihat di sini ada format yang dimunculkan untuk membantu kita ya menuliskan format rumusnya. Nah, yang diminta setelah buka kurung adalah kriteria rank 1, titik koma, kriteria 1. Maksudnya kriteria rank 1 ini adalah daftar datanya ya. Jadi kita perlu blok semua data yang berisikan kriterianya. Misalnya kita tadi kriteria satunya adalah minuman buah asli. Jadi kita perlu blok semua data di bagian minuman buah asli ini. Jadi semuanya ya yang mau kita hitung ya. Setelah itu titik koma, baru kita klik yang minuman buah aslinya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita kasih titik koma, lalu berlanjut ke kriteria yang kedua. Nah, di bagian kriteria kedua kita blok lagi di sini daftarnya atau semua datanya. Kemudian titik koma, lalu kita klik yang nama kriterianya. Klik yang pisang, kemudian titik koma,
Lalu klik lagi yang di bagian kriteria ketiga di bagian ukuran ya. Klik semuanya, titik koma lagi, kemudian kriteria yang ketiga kita minta adalah 245. Kalau sudah selesai, ini tinggal tutup kurung aja lalu tekan enter. Udah dapat. Jadi di sini minuman buah asli varian pisang ukurannya 245 ml itu muncul sebanyak 4 kali. Jadi jumlahnya ada 4. Seperti itu ya teman-teman. Jadi inilah rumus Excel count, count A, countif, countifs, dan perbedaannya yang bisa kalian ketahui. Semoga bisa membantu kalian dan mudah dipahami ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak.